Siang semuanya, balik lagi nih di podcast Litbang. R&D Talks. Ngobrol bareng Litbang. Yeay. Nah, gimana nih Tur? Kita hari ini mau ngapain nih? Mau ngapain ya? Kayaknya kenalan dulu, mulai dari lu deh, Ren. Kenalin dulu deh nih, nama gue Karen, Tekom 19, hari ini akan jadi host kalian. Nah, lanjut nih sama co-host gue, kenalin dong. Oke, kenalin gue Fatur, Tekom 19 juga. Nah, di sini kita juga nggak berdua doang nih. Ada 2 orang lagi yang bakal nemenin kita nih buat ngobrol-ngobrol. Ayo, mungkin bisa dimulai lagi nih kenalannya dari Bang Arits deh. Udah disebut dulu lah namanya. Ya udah. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita setelah beberapa episode kemarin udah ada gue lagi. Nah, dan lagi gue Harits dari Teknik Komputer UI angkatan 2018. Ide. Lanjut nih ke satu lagi nih. Halo. Kembali bersama gue Adiro Pradaya Gahana. Selamat datang di Talks. Selamat berjumpa. Asik. Anjay. Kayaknya narasumber kita dua ini keren-keren banget nih hari ini. Waduh. Saja. Amin. Amin. Nah, Tur, lanjut Tur. Kita mau ngapain nih, Tur? Oke, berhubung udah kenalan juga kan nih. Enaknya langsung aja kali nih. Gimana nih? Mau ngomongin apa hari ini? Wait. Buru-buru banget sih, Tur. Tadi dulu kita nanya-nanya kabar dulu kali. Relax dulu, chill. Gimana nih kabar-kabar? Kita gimana kalau kita kabar-kabaran Siakur nih kemarin? Gimana nih, Tur, Siakurnya? Aduh, gila, parah cuy, Siakur kemarin. Kacau banget, kacau. Sampai gak bener banget dah. Kesel gue sampai sekarang, parah. Kesel, kalah. Kesel gue, gak enak aja gitu. Ya ampun Tur, jangan kesel gitu dong. Nah nih, mumpung ada abang-abang yang ganteng ini nih, gimana nih Bang? Coba dong kasih saran nih Bang buat temen gue yang kalah siak nih. Mungkin Rich, mau duluan apa gue duluan kasih wejangan, Rich? Bang Adiro dulu deh nih. Ini harus gue. Sorry. Oh, okay. Jadi sebenarnya gue nggak mau nyalahin Fatur dulu sih, karena Karen menanyakan topik yang sensitif sekali ini ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Gue pribadi pun udah juga pernah ngalamin ya yang namanya kekalahan di Siakwar, dan sebenarnya itu gimana ya? Kalau menurut gue pribadi emang ada sih, ada faktor dosen pasti ya di perkuliahan. Dan kan bisa disesuaikan dengan selera kita juga, tiap dosen ngajarnya gimana, terus ya ujiannya gimana dan lain-lainnya kan. Tapi pada akhirnya menurut gue tetap perlu ada effort dari diri kita sendiri juga sih. Artinya ya dosen kayak gimana pun juga, kalau kitanya mau berusaha, insya Allah baik-baik aja lah gitu keadaannya tuh. Setuju banget sama Harits. Emang ya kadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu, emang udah takdir. Tapi ya kita yang bisa menentukan nanti outcome-nya gimana. Walaupun kita tidak diberikan apa yang diinginkan, kita bisa melakukan tindakan yang istilahnya bisa menentukan ke jalan lebih baik gitu loh. Soalnya kan ya gue percayanya Tuhan tuh menakdirkan kita tuh emang udah direncanakan gitu, udah ada kebaikan gitu di dalam semua hal. Jadi dijalanin aja tuh, pasti lancar kok nantinya. Sabi parah. Gue ada dikit quotes nih. Kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi sama kita, tapi kita bisa ngatur reaksi kita terhadap hal yang terjadi ke kita. Nah, itu dia. That's what I mean. Itu dia. Oke. Udah gimana nih? Parah nih, keren-keren banget nih nasihatnya nih. Tur, gimana tuh? Dikasih nasihat, menurut lo gimana tuh? Ya bener sih, emang kayak gitu. Cuman kayak gimana ya, gue masih gak terima aja gitu, masih gak bisa terima dah. Susah terimanya. Ya jangan gitu dong Tur. Tuh udah dikasih saran, bagus banget lagi. Ada quotes-nya tuh, asik banget dah. Nah, BTW nih, by the way nih ya, keadaan lo yang kayak gini lo tahu nggak?
itu tuh ada kaitannya loh sama topik yang akan kita bawain hari ini. Itu tuh namanya empathy gap. Nah, empathy gap itu apa sih? Empathy gap itu tuh semacam kayak cognitive bias yang gimana ya? Kita tuh di mana situasi kita meremehkan bagaimana preferensi kita itu bisa berubah tergantung sama situasi apa kita saat itu, tergantung mood kita saat itu gimana. Nah, empathy gap itu tuh ada yang cold, ada yang hot. Nah, kalau cold itu tuh state di mana, kondisi di mana kita tuh merasa tenang, terus bisa berpikir rasional gitu. Terus kalau yang hot tuh kayak gitu tuh, kayak tadi lo gitu tuh, yang lagi kesel dan marah, dan biasanya kita nggak bisa bertindak rasional di saat-saat seperti itu. Nah, biar lebih pas lah ini nih. Gimana nih Bang? Ada tambahan nggak? Dari Bang Haris dulu deh nih. Ada tambahan nggak Bang? Oke. Jadi tadi udah dijelasin dikit mungkin sama hostnya ya tentang apa itu empathy gap, dan tadi contohnya juga kita udah menyaksikan langsung ya. Ini ada teman kita Fatur Rahman. Jadi ada kondisi yang membuat dia tadi, kalau istilahnya kan ada hot ya, itu otaknya lagi panas lah, atau kondisinya lagi panas kayak gitu. Mungkin contoh lain yang ya gimana ya, gue mau ngasih contoh ini tapi contohnya kayak seputar ini terus gitu. Contohnya nih misalnya teman-teman baru misalnya patah hati gitu, habis foto sama pacarnya, terus akhirnya galau, nggak bisa fokus. Iya kan, contohnya nggak? Iya benar. Nah, terus banget contohnya nih. Terus misalnya apa ya? Misalnya besok teman-teman lagi apa ya, rapat lah atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, terus akhirnya mungkin di situ teman-teman perlu nih buat mengambil sebuah keputusan, atau bahkan jangan keputusan lah, berpendapat aja, tapi teman-teman berpendapat itu dengan emosi gitu. Wah, menurut gua nggak bisa gini, lalu yang bener aja, masa kayak gini sih gitu. Nah di situ kan ya kerasa lah gitu, itu kita lagi hot, lagi panas gitu kan. Satu sisi mungkin ada orang lain yang nggak tahu nih kondisi teman-teman atau kondisi kita lah ya, yang emang lagi patah hati atau putus cinta, dan mereka reaksinya pasti, apaan sih lo, orang masalah gini doang kemarin-kemarin, padahal lo nggak kayak gini deh gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri, oh dia ternyata lagi ada patah hati. Nah jadi perbedaan yang ada dalam kondisi emosional, jadi satu sisi orang kan lagi mengalami apa ya, breakdown ya, mental breakdown ya. Nah, breakdown. Iya, salah kan? Iya, mental breakdown. Enggak lah, jadi lagi patah hati, lagi down. Nah, tapi di satu sisi mungkin ada orang lain yang mungkin lagi baik-baik aja. Nah, itu kan ada perbedaannya. Makanya ada namanya gap gitu. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Jadi komunikasi mungkin dalam beberapa konteks nggak nyampe aja gitu. Jadi itu sih kurang lebih tentang empathy gap secara definisi. Gitu deh kalau tambahan dari gue. Ada tambahan nggak nih kalau dari Bang Adiro nih? Ini salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan nih. Apalagi R&D Talks kan. Ini podcast yang memberikan solusi gitu. Nah, mengedukasi cuy, yang udah di infoin Haris itu semuanya bener banget. Itu ada bagaimana cara kita melihat empathy gap atau definisi dari empathy gap itu seperti itu. Tadi Karten juga sempat nyinggung terkait ada kondisi yang hot, terus ada yang cold. Nah itu tuh sebenarnya termasuk klasifikasi dari empathy gap. Nah sebenarnya empathy gap itu bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, tapi yang paling umum itu adalah yang pertama itu hot to cold, yang kedua cold to hot. Seperti yang tadi Karen udah sebutin, yang hot itu orang yang itu sebutan untuk orang yang kondisinya lagi emotionally unstable, orangnya antara lagi marah atau lagi sedih, depressed gitu-gitu, pokoknya secara emosional lagi nggak stabil. Nah, kalau yang cold itu yang emotionally stable. Dia ya biasa aja, B aja. Ya, anggapannya kalau misalkan pendengar ada yang ditanya, oh kabarnya gimana? Ya B aja, biasa aja. Nah, itu lagi cold atau emotionally stable. Nah, kondisi yang kasus yang kita lihat sekarang nih tadi, misalkan Fatur nggak bisa menerima saran dari kayak Haris atau dari gua, itu salah satu jenis yang hot to cold, di mana orang yang emotional unstable, yang lagi
ya emang lagi sedih karena kalah war gitu, tidak sulit untuk menerima saran dari yang lagi emotionally stable, yang dimana kondisinya gue dan Harits, kita yang udah mengalami tapi belum bisa diterima sarannya. Nah ini salah satu contoh atau klasifikasi dari empathy gap. Itu aja sih tambahan dari gue. Oke. Berarti kalau misalnya yang udah dijelasin tadi tuh, yang lagi gue alamin sekarang kan namanya empathy gap ya. Jadi kayaknya gue udah mulai bisa nerima nih saran-saran dari lu berdua nih Bang. Terus tapi nih gue kepikiran kenapa gue atau kita nih, setiap orang tuh bisa ngalamin gitu. Sama kenapa sih kita tuh harus tahu gitu apa itu empathy gap. Mungkin dari Bang Adiro bisa ngasih tahu ke gue gitu atau ke kita. Kenapa sih setiap orang harus tahu gitu? Kenapa kita harus tahu empathy gap? Pertanyaannya bagus. Bisa dibilang bahwa empati itu salah satu kemampuan paling spesial yang diberikan Tuhan kepada manusia. Gini loh, untuk naruh di perspektifnya, manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kita bisa berkomunikasi dengan optimal, dengan baik, dengan efektif, terus bisa membantu satu sama yang lainnya, itu tuh nggak hanya dibutuhkan otak aja. Otak tuh dibutuh untuk problem solving dan segala macamnya, tapi ada satu hal lain yang penting untuk dimiliki, yaitu ya rasa saling ingin membantu itu, rasa ingin, misalkan kalau mahasiswa tuh biasanya kan ingin mengabdi pada masyarakat, membantu masyarakat, kepedulian terhadap negara. Nah itu tuh yang disebut empati. Nah bayangin kalau misalkan kita memiliki empathy gap, yaitu kita tidak merasakan atau tidak bisa merasakan atau kesulitan merasakan apa yang orang lain rasakan, karena hanya posisi kita aja yang lagi emotionally nggak stabil sehingga nggak bisa berpikir secara jelas gitu. Takutnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Takutnya malah melenceng kemana-mana mikirnya, atau ya nggak bisa, misalkan tadi nggak bisa nerima saran, alhasil ya komunikasinya buruk. Ibaratnya kalau di organisasi bisa aja kalau misalkan ada miskom nih, ibaratnya ya gara-gara yang satu lagi emotionally unstable, yang satu stable, terus ada miskom, ya takutnya proyeknya jadi gagal. Itu buruk-buruknya ya, amit-amit jangan sampai. Itu kemungkinan terburuknya. Jadi menurut gue tuh penting banget bisa kita nih, apalagi mahasiswa gini ya, untuk paham empathy gap itu apa dan gimana cara ngatasinnya. Nah, kalau menurut gue gitu. Wah, abis dengar penjelasan lo nih Bang, gue jadi kebuka banget. Ternyata tuh Tuhan menciptakan kita ini manusia, terus benar-benar sempurna banget. Gimana semua manusia itu punya namanya empati. Dan di situ tuh kita bisa milih tindakan-tindakan yang bisa kita lakuin gitu. Nah, tapi gue penasaran nih, ada pertanyaan sih yang menjanggal di otak gue. Kenapa sih sebenarnya kita mengalami yang namanya empathy gap itu? Bisa dijelasin nggak Bang? Mungkin tadi kan udah nih Bang Adiro, sekarang Bang Harits deh nih gantian. Monggo Rits, monggo. Tapi ya ini juga menarik ya, kayak tadi yang ditanyain ke Adiro itu juga menarik. Nah tadi udah sebelumnya gue setuju banget sih sama yang dibahas Adiro kan, tentang kita ini makhluk sosial dan diberi anugerah atau keistimewaan lah, berupa sebuah perasaan gitu yang biasa kita kenal sebagai empati. Nah berkaitan juga dengan tadi yang ditanyain sama Karen tentang kenapa sih kita bisa mengalami empathy gap ini. Nah jadi kalau misalnya kita menelusuri dari empati itu sendiri, empati itu kan sebuah rasa gitu ya, rasa bahwa kita nih ada iba kali ya, kita tuh wah kasihan ya gitu, wah ternyata dia kayak gini ya, wah ya deh gini. Nah jadi semuanya itu berakar pada satu kata nih, yaitu emosi. Nah terus jadinya emangnya kenapa, ada apa dengan emosi? Nah jadi ini referensinya gue baca dari buku, judul bukunya itu A Mind of Its Own, yang nulis namanya Cordell Hunt. Nah ini kebetulan ada bukunya di sini.
Ya. Sekalian Mantap Dalurit, berbagi ilmu ya. Sekalian ya udahlah itu dia. Promosi dikit-dikit buku ya. Promosi atau buku. ya promosi gratisan buku ya. Nah, Iya, siap. jadi di dalam buku ini itu dijelasin bahwa ternyata otak kita tuh punya beberapa boleh dibilang karakteristik lah. Misalnya dan beberapa cukup tajam sih kritiknya gitu ya terhadap sebenarnya kita tuh tanpa kita sadari pikiran kita kayak gini loh. Jadi misalnya yang pertama bahwa otak kita ini terkadang cukup polos lah gitu. Kayak pernah nggak sih kalian ngerasa dapat info baru terus kayak kalian iya aja gitu. Kalian bingung untuk mengkritisnya gimana. Dan misalnya ada juga bagian otak kita ternyata dalam beberapa kesempatan nggak bermoral. Misalnya kalian punya bos, punya atasan nyuruh kalian. Nah dan mungkin dia sempat bikin perintah yang menurut kalian nggak pas, tapi kalian mau mengkritisi nggak enak gitu kan, aduh nanti misalnya gaji gue dipotong atau karir gue nurun dan sebagainya. Nah, salah satu karakteristik ini milik otak kita adalah itu emosional. Contohnya di sini tuh ada kayak gini nih. Jadi yang paling gampang dan mungkin teman-teman pernah ngerasain kali ya. Jadi ada penelitian gitu ditanyain kepada kalau nggak sih siswa di Amerika kayaknya, itu ketika cuacanya cerah dan ketika cuacanya mendung. Dan cenderung sebenarnya ketika cuaca cerah tuh orang-orang lebih baik aja gitu, lebih semangat kayak oh iya gini. Walaupun jangan mikirin kayak wah cuaca cerah panas, kondisinya panas gitu ya. Cuma cerah ketika udah ada sinar matahari, kita bahagia gitu kan, kayaknya semua hal ya akan baik-baik saja. Sementara sebaliknya gue pun pernah lah ya, misalnya lagi hari Sabtu pagi atau Minggu pagi kayak gini. Ini kan hari Sabtu ya kita rekamnya. Misalnya pagi-pagi baru bangun, terus mendung atau hujan, wah anjir pengennya selonjoran. Terus kadang gue malah dengerin lagu galau gitu, padahal nggak galau. Terus malah jadi galau beneran kan, kayak fuck, ini salah banget nih gue kayak gini kan. Aduh. Ya kan mungkin ada ya beberapa teman-teman yang misalnya lagi hujan, tapi aduh anjir ya, gue itu pernah kayak gini, jadi mellow, jadi galau gitu. Nah, apa hubungannya dengan empathy gap? Tadi kan mungkin gue sempat singgung ya, ini berkaitan dengan emosi kan. Kayak tadi Fatur ini nggak terima dengan kenyataan ya, kasarnya gitulah ya. Mungkin udah berharap sesuatu, akhirnya nggak dapet. Nah, jadinya hal-hal kayak gitu tentu mempengaruhi judgement kita gitu. Kita untuk membuat keputusan, untuk berkata sesuatu, itu ya terpengaruh oleh faktor luar. Nah, tapi lagi-lagi sih, jadi ada beberapa hal emang yang tadi kan mungkin quotes dari gue ya, kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi sama kita, tapi kita itu bisa ngatur apa yang reaksi kita terhadap hal tersebut, reaksi kita apa yang kita lakukan terhadap hal tersebut. Nah, tapi emang tentunya dengan kondisi pikiran kita yang emang pada dasarnya cukup banyak dan emosi, jadinya emang empathy gap itu jadi menarik sih. Jadi terjadinya itu mungkin malah kadang-kadang kita nggak sadari gitu loh. Contoh yang lain mungkin misalnya kita lagi lapar, terus kita ke supermarket, kita udah bawa list belanjaan, terus akhirnya kita malah impulsif gitu kan, malah beli snack-snack lain, beli coklat, beli soda, beli susu, akhirnya nyesel anjir nih, siapa yang mau makan gitu kan. Nah itu kan jadi nggak selalu dari luar sebenarnya empathy gap itu terjadinya, kadang dari dalam pun juga bisa, ketika kita lagi nggak sadar gitu dengan sebenarnya ini kondisi emosi kita tuh lagi kayak gimana sih gitu. Dan ya mungkin bisa dibilang ada sedikit unsur-unsur unconsciousness atau alam bawah sadar, asik unconsciousness. Nah, kalau sejauh yang gue pelajari sih kayak gitu. Kenapa kita bisa mengalami empathy gap gitu, Ren. Wah, oke. Berarti tadi tuh gue berarti dalam keadaan emosi atau mood gue lah istilahnya itu nggak bisa dikontrol gitu kan. Empathy gap tuh nggak bisa dikontrol. Nah, berarti kayak terus abis itu kan tingkah gue juga nggak bisa dikontrol, kondisi gue nggak bisa dikontrol semuanya gitu. Itu kan kayak berefek banget gitu sama gue. Kayak gimana gitu, nggak enak, tiba-tiba benar-benar nggak bisa dikontrol itu, terus ngaruh banget nih. Terus kita juga bisa bertindak yang nggak enak juga kan ke orang lain. Terus kalau kan itu berpengaruh banget nih. Gue penasaran juga sih kenapa si empathy gap ini kayak bisa banget gitu loh, nggak ngontrol hidup kita atau nggak ngaruhin banget sama hidup kita gitu. Mungkin dari tadi kan Bang Harith sudah jelasin nih agak panjang juga. Gantian dulu deh Bang Adiro mungkin. Tadi pertanyaannya apa tadi ya? Pengaruh ya? Gimana empathy gap bisa berpengaruh besar gitu ya?
Iya ya benar. Iya, ya. Heeh, heeh. Empathy gap bisa berpengaruh besar, kembali lagi sih tadi kalau misalkan kenapa gue melihat empathy gap itu sesuatu yang sangat penting. Karena dampaknya itu bisa besarnya itu ketika kita bekerja sama atau ketika kita berada di dalam suatu komunitas atau sebuah organisasi. Intinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita ada empathy gap itu berpotensi bisa menggagalkan visi dari komunitas atau organisasi itu. Itu kemungkinan terburuknya. Kemungkinan lain-lainnya ya mungkin bisa kemungkinan paling possible untuk terjadi itu ya miskomunikasi. Ketika kita nggak bisa memahami kondisi seorang lain atau orang lain tidak bisa memahami kondisi kita. Ambil contohnya kalau misalkan ini gue mencoba ngambil yang relatable ya, yaitu ya kita mahasiswa. Kondisinya kalau misalkan kita lagi di dalam sebuah kepanitiaan. Kepanitiaan itu misalkan ya kita sebagai salah satu staff gitu. Nah ada rekan kita staff yang lain, dia tuh biasanya di grup ya oke-oke aja, setuju-setuju aja. Terus tiba-tiba kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba emosi gitu. Emosi, dia tiba-tiba di sosmednya apa mengeluh apa gimana, terus akhirnya di rapat dia nggak pernah datang segala macamnya, dan kita bingung akhirnya kan untuk mau bertindak seperti apa. Kalau misalkan kita lagi nggak merasa di kondisi yang kita nggak pernah merasakan kondisi emosionalnya seperti itu, nah itu ketika kita merasakan empathy gap itu, nah itu jadi takutnya bisa miskomunikasi, terus job desk dia nggak terlaksana. Alhasil ya karena miskomunikasi ya kerjaannya nggak terlaksana. Nah itu yang ditakutkan. Tapi kalau sisi positifnya, ketika kita bisa berempathy gap, kita menghilangkan empathy gap itu, maksudnya menghilangkan empathy gapnya, kita bisa berempati dengan baik, bisa memahami kondisi orang lain, itu bisa bermanfaat banget ketika jadinya komunikasinya bagus, terus jadi efektif juga. Kita juga bisa memahami heart to heart gitulah ya, jadi lebih understanding satu sama yang lainnya. Terus ya dampaknya juga bisa ke yang tadi, hal-hal seperti pengabdian kepada masyarakat. Kita bisa merasakan apa yang masyarakat misalkan yang masih kekurangan, jadi kita terdorong untuk membantu mereka. Atau kita jadi bisa memiliki ide-ide kreatif gimana caranya orang lain bisa lebih tertarik untuk membantu mereka. Atau misalkan terkait yang kepedulian terhadap negara, misalkan ada penyusunan kebijakan publik yang meresahkan, misalkan gitu. Itu bisa membantu kita ketika kita berempati, membantu kita mencari ide-ide gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi empathy gap itu harus dihilangkan dan empatinya harus ditingkatkan. Itu seberapa besar pengaruhnya menurut gue. Gitu tuh. Berarti kalau misalkan dari penjelasan lu nih ya, kalau gue nyimak tuh ternyata tuh empathy gap itu sangat berpengaruh banget terhadap kehidupan kita gitu. Dan kalau misalnya empathy gap itu nggak kita kontrol, itu tuh efeknya bisa buruk banget. Bener nggak sih Bang? Yes. Nah, jujur nih ya, gue sebenarnya selain Fatur nih ya, pasti kita berempat ini pernah lah ngerasain namanya empathy gap. Dan gue pengen coba untuk mengkontrol empathy gap gue itu. Nah, gimana sih Bang cara ngekontrol empathy gap gue itu? Coba deh Bang Harits, bisa nggak tuh Bang? Ada tips-tips nggak buat gue? Asik, nemu di buku kali Harits. Oke. Kasih ada sedikit sih, tapi ini mungkin sekedar referensi dari bukunya dikit kan, nggak banyak lah. Tadi soalnya cukup banyak di pertanyaan yang sebelumnya. Ya menarik banget sih tadi, terutama di pertanyaan sebelumnya ya tentang dampak empathy gap, dan keren banget sih tadi Adiro juga sempat ngomong itu bisa sejauh berdampak pada visi dan misi dari entah organisasi atau kepanitiaan tersebut. Dan ya tadi Karen juga ada bilang mungkin kita berempat dan mungkin beberapa sebagian besar lah malah ya, mungkin dari teman-teman pendengar juga mungkin entah disadari atau tanpa disadari juga pernah mengalami yang namanya empathy gap. Oke, jadi mungkin sedikit mengulang tadi yang sempat gue jelasin bahwa ini tuh berkaitan dengan faktor emosi, di mana itu juga salah satu karakteristik
boleh dibilang ya, dari otak kita. Nah, dan ada hubungannya juga dengan unconsciousness atau alam bawah sadar gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita tidak sadari. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari sepemahaman gue, dari apa yang udah gue pelajari, empathy gap ini semacam virus mungkin. Artinya gini, kita nggak bisa sepenuhnya menghilangkan. Kita ya virus kan nggak bisa mati gitu ya, nggak kayak bakteri ya. Kan bakteri ada antibiotik gitu ya kalau obat. Tapi kita mungkin bisa menghindari gitu. Mirip mungkin kayak kondisi sekarang kita lagi pandemi ya, kita nggak bisa mungkin sembuh secara total karena belum ada vaksin gitu. Atau misalnya kalau flu kan kita ada vaksin influenza, tapi ya kita bisa kena lagi gitu kan flu-nya. Nah jadi beberapa cara gitu ya buat menghindari atau meminimalisir terjadinya empathy gap. Itu yang pertama adalah buat tujuan. Nah, kenapa buat tujuan? Tadi kan gue sempat ngasih contoh, empathy gap itu bisa terjadi ketika kita lagi mau ke supermarket biasanya. Kan kita kalau ke supermarket biasanya bawa daftar belanjaan gitu ya. Kita mau beli beras, kita mau beli gula, kecap, mie, dan segala macam. Nah, tapi ketika kita kondisinya lagi lapar, itu kan bisa berpengaruh dong. Nah, artinya ketika kita udah punya tujuan aja, kadang masih bisa terjadi gitu empathy gap. Apalagi kalau kita nggak punya tujuan gitu kan. Nah, sama mungkin juga ini ada kaitannya dengan tadi yang Andiro jelasin. Misalnya lagi ada di kepanitiaan, lagi dia di organisasi. Tapi ini udah pada level yang agak jauh sih sebenarnya. Kita harus punya tujuan dulu, seenggaknya buat diri kita sendiri. Oke, gue masuk ke organisasi himpunan, gue masuk ke BEM, gue masuk ke organisasi legislatif, gue ikut kepanitiaan pengabdian masyarakat, kepanitiaan ini, itu kita harus punya tujuan. Kita mau ngapain nih di sini? Kita mau kerjasama sama orang lain. Oke, kita mau punya skill, misalnya kita mau punya skill desain, kita mau punya skill komunikasi, punya networking. Nah jadinya ketika memang kita ada di tempat itu, kita langsung ingat ke, oh iya gue punya tujuan ini ya. Nah ini mungkin akan berkaitan dengan tips yang kedua, di mana kita tuh harus meregister atau kita harus menyadari kita nih kondisinya lagi kayak gimana. Nah nanti mungkin ada hubungannya sama yang pertama ya, dengan kita harus punya tujuan nih, kita dalam suatu, ya apalagi dalam bersosialisasi gitu kan. Nah kita harus menyadari kondisi kita tuh, tadi ada di buku ini juga ya yang gue tunjukin, itu ada penelitian, itu mirip dengan yang tadi siswa itu ditanyain kabarnya, tapi kali ini lewat telepon. Nah jadi yang melakukan penelitian itu nelpon ke siswanya. Nah mau nanyain kabar. Nah dari yang gue pahami, sebelum ditanyain gimana kabarnya, itu ditanyain dulu gimana di sana cuacanya. Nah dengan cara kayak gitu, secara nggak langsung atau mungkin secara langsung gitu ya, itu siswa jadi sadar, oh iya ini lagi mendung nih, ini jangan-jangan karena kondisi cuaca lagi kayak gini, ntar gue bilang aduh nih lagi sedih nih bu, lagi kayak gini, padahal mungkin ya masalahnya nggak seberapa besar gitu kan. Nah kaitannya adalah dengan kita punya tujuan. Ketika kita ada di tempat itu, kita sadar, oh ya oke, gue ada di sini, gue harus bisa profesional gitu, gue harus bisa menunjukkan bahwa oke, I'm here to work gitu. Gue nggak bisa kayak enggak kayak gini. Sejujurnya gue pun pernah ada dalam kondisi kayak gitu. Jadi waktu itu gue tuh the point aja ya, gue itu lagi dekat sama cewek gitu ya, dan lagi berantem lah, lagi konflik. Dan itu bisa dibilang gimana ya, kalau misalnya gue bener-bener lepas itu nggak kontrol gitu. Tapi gue sadari, oke, ini gue mau gue lagi putus nih, ini dampaknya bisa kemana-mana. Gue udah menyadari hal itu. Gue tahu ketika misalnya gue menyampaikan argumen ini bisa biasanya, waduh ini kelihatan banget lah, biasanya sangat nggak rasional gitu. Dan akhirnya gue menerima fakta itu aja. Oke, gue harus profesional gitu. Dan mungkin ini ya malah jadi sedikit tips buat teman-teman untuk menghilangkan rasa kecewa gitu kan. Ya teman-teman fokus dengan kerjaan aja, karena kita di dunia ini pasti ada tujuannya masing-masing lah ya, dan di tiap tempat kita punya tujuan yang berbeda gitu kan. Dalam hal ini gue fokus ke, yaudah gue fokus belajar, gue fokus di kerjaan gue. Dulu gue sebagai staf di himpunan, dan ya alhamdulillah masih galau sampai sekarang, tapi waktu itu enggak. Iya. Nah. Iya. Nah itu mungkin tadi ada berapa tuh? Ada 2 ya. Ada 2 tips. Nah ini kemudian ini mungkin ada tips yang terakhir dari gue, tapi ini sebenarnya agak susah sih. Untuk misalnya kondisi kayak Fatur tadi kan, misalnya lagi kalah siak gitu. Nah
itu sebenarnya bisa, kalau menurut gue, ketika kita udah pernah merasakan kondisi orang tersebut, dan kita tahu gitu, makanya ini agak susah untuk diterapin, kita tahu kondisi orang kayak gimana, nah kita menurunkan standar kita nih. Jadi misalnya tadi gue, ya bisa menurunkan, bisa menaikkan sih. Misalnya tadi gue lagi cold kan, misalnya ini cold, ini hot. Nah, Fatur ada di sini nih. Nah, gue pernah ada di sini juga. Nah, untuk bisa berbicara dengan dia, gue kesini dulu gitu. Gue ada di level yang sama, baru gue bisa nurunin. Tapi dalam hal ini ya mungkin susah lah. Terutama kan nggak semua orang merasakan hal yang sama dengan kita kan, pun sebaliknya. Tapi dalam beberapa hal itu bisa dipakai sih, terutama dalam berkomunikasi dengan orang yang kita lagi empathy gap lah ya. Itu buat menyamakan. Tapi ya itu mungkin lebih buat mengobati kali ya, bukan buat mencegah. Kalau buat mencegah mungkin dua tadi sih, kita punya tujuan yang pertama, sama yang kedua kita harus sadar gitu, ini gue kondisinya lagi apa sih, gue lagi nggak fokus, ini gara-gara apa ya, gue kemarin lagi kepikiran apa, ini gue bisa gimana gitu. Nah itu tips dari gue. Nah ya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang merasa itu bisa dimanfaatkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau kan nggak semua orang bisa menggunakan ini juga kali ya, karena ini cara gue, ya itu nggak apa-apa juga. Gitu deh. Wah, makasih banget nih Bang. Tapi bener sih dari yang udah lu jelasin nih tadi. Pertama buat tujuan kan. Tadi tuh gue di awal tujuannya pengen buat podcast, terus kayak udah rekaman, fokus gue hilang kan gara-gara ditanyain siapor. Jadi kayak tiba-tiba gue kesel bla, tapi akhirnya ada yang disadarin nih, gue disadarin dan gue menyadari akhirnya kan kalau misalnya gue lagi ngalamin apa itu empathy gap. Jadi kayak gue, wah gila, enak banget gitu sekarang, udah lumayan lah. Terus pikiran-pikiran gue juga udah bisa nerima masukan nih yang tadi lu sampein di awal gitu. Gokil, keren parah. Tersampaikan bagus kalau gitu. Gokil. Bagus. Nah, lu sekarang udah tahu kan, nah yang lo alamin tadi tuh namanya tuh empathy gap. Itu tuh dimana kondisi lo itu gak bisa melihat preferensi orang lain karena lo itu lagi hot, dan yang lo alamin itu tuh jenisnya itu hot to cold. Jadi lo itu tuh masih burning otaknya, masih panas banget dan kesel gara-gara siap war, terus lo gak bisa nerima masukan dari orang lain. Nah, si Bang Harits itu sama Bang Adiro itu tuh lagi dalam kondisi cold, makanya mereka tuh bisa ngasih masukan-masukan wejangan-wejangan yang bagus tadi gitu tuh. Wah iya, bener banget sih. Kayak terus dari yang udah dijelasin juga nih, terus sama pengalaman yang tadi gue hadepin, itu tuh kayak empathy gap tuh berpengaruh banget gitu sama keadaan gue di saat itu gitu. Misal untungnya tuh tadi dijelasin juga kan kayak gimana cara nge-handle-nya, terus kayak tadi balik lagi gue udah disadarin lagi, terus ngelihat juga keadaannya kita lagi apa, tujuan kita untuk apa, kayak jadi enakan gitu lah. Jadinya gue kayak udah mulai bisa handle lagi nih, udah kayak normal lagi sekarang, udah asik lagi lah istilahnya, anjay. Terus jadi asik anjay gurinjay mantap. Terus apa lagi ya, jadi makasih deh nih buat abang-abang ya kan yang udah jelasin apa itu empathy gap, terus udah bantuin gue juga karena tadi gue udah panas banget, terus tiba-tiba sekarang udah bisa gini lagi kan, udah enak lagi. Makasih banget ya buat semuanya. Ya, pasang AC tur kalau panas. Pasang AC kalau panas. Pasang AC kalau panas. Tur. Iya. Oke. Minum es teh. Itu dia. Oh iya Bang, makasih juga nih buat Bang Adiro, Bang Haris, dan alhamdulillah temen gue sudah kembali dingin. Asik. Terus pembicaraan kali ini tuh benar-benar relate banget sama kehidupan kita nggak sih? Nah kalau kayak gitu udah lumayan lama nih, jadi kita tutup dulu kali ya. Oh iya, jangan lupa ya. Jadi tuh Litbang itu akan minggu depan akan ngeluncurin lagi nih satu podcast lagi nih, satu episode lagi, dan itu tuh nggak akan kalah serunya sama ini. Dan udah sih sampai segitu. Makasih guys sudah nonton. Sampai jumpa lagi di episode R&D Talks selanjutnya. R&D Talks. Ngobrol bareng Litbang. Asik. Asik.